Saya merasakan sesuatu yang berbeda begitu. Seolah-olah ada sesuatu yang keluar di dalam diri saya, yang membuat saya plong begitu. Shalom, saya ingin menceritakan pengalaman hidup saya sebelum saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dulu saya dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana, dan ketika saya lahir agak berbeda dari orang lain pada umumnya. Mengapa saya bilang berbeda? Karena di sebelah kiri saya, di sebelah kanan saya itu, teman-teman mungkin bisa melihat bahwa ada perbedaan. Saya lahir dengan, banyak orang katakan itu cacat, karena di bagian saya, di sebelah kiri saya tidak punya telinga normal seperti orang-orang pada umumnya. Dan saya mau sampaikan bahwa dalam kehidupan di masa kecil saya banyak mengalami namanya trauma. Kenapa? Karena jujur waktu kecil saya menjadi bahan ejekan atau olok-olokan teman-teman begitu. Waktu masa ketika saya masih SD, saya teman-teman sekolah saya itu menganggap saya berbeda daripada yang lain. Jadi saya kadang dianggap agak aneh lah begitu. Mengapa? Karena mereka melihat sesuatu yang berbeda dalam diri saya, secara fisik begitu. Ternyata tanpa sadari memori itu tersimpan dalam hati saya dan membuat saya menjadi minder, tidak percaya bertemu dengan orang, tidak percaya berbicara dengan orang-orang, apalagi orang-orang baru, dan membuat hidup saya di situ tidak bisa bergaul dengan orang, karena yaitu gambaran diri saya ternyata berbeda dengan orang-orang lain pada umumnya. Jadi saya membangun hubungan dengan orang-orang pada saat itu. Sejak saya mulai masuk ke remaja, SMP, saya bergaul dengan orang-orang karena jujur saya mencari teman begitu. Saya mencari orang-orang yang bisa menerima saya apa adanya, dan itu membuat saya untuk bergaul dengan orang dengan motivasi yang salah. Bahkan saya rajin di suatu gereja atau komunitas, tujuannya bukan hanya untuk mencari Tuhan, tapi saya ingin mencari orang-orang yang bisa menerima saya dengan keadaan seperti ini. Saya tidak menemukan damai sejahtera, sukacita, maka akan saya cenderung hanya mengasihani diri saya secara pribadi. Tujuan utama saya ke Makassar itu hanya untuk kuliah. Dan ketika saya sampai di sini, ternyata Tuhan tangkap saya di sini, di kota ini. Kakak saya mengajak saya ikut di dalam suatu gereja, gitu. Tapi diajak ke suatu gereja, tapi dalam bentuk ruko begitu, sederhana. Tapi ketika saya masuk dalam satu gereja itu, ada sesuatu yang berbeda yang saya temukan di situ. Suasananya begitu membuat hati saya, kok suasana antara takut tapi damai sejahtera begitu yang kurasakan. Dan ketika selesai ibadah, saya diajak salah satu jemaat di tempat itu, diajak ngobrol, diceritakan di percakapan itu, diceritakan tentang mungkin teman-teman sudah tahu sekarang namanya lahir baru. Di situ diceritakan tentang siapa itu Yesus begitu. Mungkin selama ini saya tahu bahwa Yesus itu hanya Tuhan begitu, Tuhan orang Kristen. Tapi saya tidak tahu secara pribadi siapa itu Tuhan begitu, Tuhan Yesus. Dan ketika disampaikan tentang kebenaran firman Tuhan, tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus, bagaimana pada saat itu Nikodemus adalah seorang yang ahli Farisi pada saat itu, diceritakanlah tentang itu, bagaimana dia bertanya-tanya, wah, kau tidak bisa melakukan mujizat itu kalau bukan Allah yang menyertai begitu. Dan akhirnya dalam percakapan itu diceritakanlah tentang siapa Tuhan itu. Salah seorang jemaat itu menceritakan bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib, dan tidak hanya mati, tapi dia sudah menebus dosa saya begitu. Dan pada saat itu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi Raja atas hidupku. Jadi ketika saya pada saat itu terima Yesus secara pribadi masuk dalam hati saya merasakan sesuatu yang berbeda begitu. Seolah-olah ada sesuatu yang keluar di dalam diri saya, yang membuat saya plong begitu. Kayak seperti balon yang ketika ada isi angin jadi kempes begitu, dan saya merasakan damai sejahtera pada saat itu. Mungkin saya tidak tahu apa maksudnya di situ, tapi akhirnya disampaikan bahwa itulah tanda bahwa Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudusnya masuk dalam hati saya. Nah, sejak pada saat itu
hidup saya mulai diubahkan. Memang secara pada saat itu memang dari sikap, karakter, perbuatan saya mungkin tidak pada saat itu langsung berubah. Ada proses selama 1 tahun itu. Dan di dalam gereja ini tidak hanya menceritakan tentang Kristus, tapi dia mengajak saya masuk dalam satu persekutuan. Pada saat itu namanya komsel, komunitas sel. Kalau kita bergaul dengan orang yang baik, itu hidup kita akan berubah juga menjadi lebih baik. Dan puji Tuhan, ketika hari demi hari, kebetulan saya adalah orang yang suka bermain musik. Sejak SMP saya mau belajar bermusik secara khusus, main gitar. Dan puji Tuhan, di komunitas itu saya mulai dilatih, mulai mengiringi, main musik dalam persekutuan. Saya mulai melayani Tuhan di dalam komunitas-komunitas kecil itu. Dan di situ banyak Tuhan proses hidup saya, melatih hidup saya, mulai bagaimana berbicara di depan umum, menyampaikan firman Tuhan. Dan saya sangat diberkati Tuhan. Tuhan ubahkan yang dulunya saya tadi menjadi orang yang minder, tidak percaya diri, karena secara fisik berbeda, begitu. Telinga saya begini, Tuhan ubahkan. Karena apa? Kebenaran firman Tuhan itu yang mengubahkan hidup saya. Karena firman Tuhan berkata, engkau berharga dan mulia, dan aku mengasihi engkau, dan aku memberikan anakku yaitu Yesus sebagai ganti nyawamu, karena sangat berharganya. Dan puji Tuhan, sejak saat itu saya hari demi hari hidup saya diubahkan. Saya mulai percaya diri, berbicara dengan orang-orang, mulai hidup benar, dan Tuhan terus mempercayakan saya melayani. Yang tadinya hanya melayani di persekutuan main musik, sekarang mulai main musik juga di gereja begitu, dalam ibadah raya. Dan puji Tuhan, saat ini saya terus melayani Tuhan. Dan itulah cerita saya. Tuhan Yesus memberkati.